sebuah kerajaan yang megah di Persia, lahirlah seorang bayi yang kelak dikenal sebagai Raja Kisra. Dalam dekapan ibunya, bayi ini diberi nama Khosrow, yang berarti Raja yang Mulia. Tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran sudah terlihat sejak kecil, kulitnya bersinar dan tatapannya tajam, seolah-olah ia telah mempersiapkan dirinya untuk memimpin bangsa besar ini. Kisra lahir dalam keluarga yang kaya raya dan terpandang, yang telah menguasai Persia selama beberapa generasi. Ayahnya, Shah Kafat, adalah seorang raja yang bijaksana dan adil yang senantiasa menjaga kesejahteraan rakyatnya. Saat Kisra tumbuh besar, ia dibimbing oleh para guru dan penasihat terbaik kerajaan. Ia belajar strategi perang, filsafat, hukum, dan berbagai bahasa. Sejak remaja, Kisra sudah menunjukkan kecerdasan dan keberanian luar biasa. Ia senang mendengarkan cerita-cerita tentang pahlawan legendaris Persia seperti Rostam dan Arash yang bertarung melawan raksasa dan menyelamatkan negeri mereka dari ancaman musuh. Kisra bercita-cita menjadi pemimpin seperti mereka yang dapat membawa kemakmuran dan keadilan bagi kerajaannya. Ketika ia mencapai usia dewasa, datanglah saatnya bagi Kisra untuk mengambil alih takhta ayahnya. Shah Kafat telah menyiapkan pewarisan ini dengan hati-hati, dan ia tahu bahwa Kisra adalah pemimpin yang tepat untuk menggantikannya. Upacara penobatan Kisra sebagai raja berlangsung dengan megah, disaksikan oleh para bangsawan dan rakyatnya yang berkumpul di istana besar. Dengan mengenakan mahkota emas yang bersinar di bawah sinar matahari, Kisra bersumpah di hadapan rakyatnya bahwa ia akan memerintah dengan adil dan bijaksana, serta melindungi Persia dari segala ancaman. Sebagai Raja Kisra, ia pun membuktikan diri sebagai pemimpin yang cakap dan penuh kasih. Ia memperkuat angkatan bersenjata, memperluas wilayah kerajaan, dan memperbaiki sistem hukum yang ada. Ia memerintahkan pembangunan jalan-jalan, jembatan, dan istana-istana megah yang menjadi simbol kejayaan Persia. Kisra juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia mendengarkan keluhan mereka dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Di bawah kepemimpinannya, Persia menjadi salah satu kerajaan terkuat dan terkaya di dunia yang disegani oleh negara-negara tetangga. Namun, seperti semua raja besar, Kisra juga menghadapi banyak tantangan. Berbagai pemberontakan dan ancaman dari luar datang silih berganti. Tetapi dengan kecerdikannya, Kisra selalu menemukan cara untuk mengatasi musuh-musuhnya. Ia tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi dan kebijaksanaan. Kisra dikenal sebagai raja yang tangguh, tetapi juga penuh kasih dan pengampun. Di akhir hidupnya, Raja Kisra dikenang sebagai salah satu penguasa terbesar Persia. Warisan yang ia tinggalkan tetap dikenang sepanjang masa. Ia menjadi simbol kemuliaan, kekuatan, dan keadilan bagi rakyat Persia, dan namanya diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah hidupnya adalah bukti bahwa dengan kepemimpinan yang baik, seseorang dapat membawa perubahan besar bagi negerinya dan dikenang selamanya. Raja Kisra adalah gelar yang digunakan oleh raja-raja dari Kekaisaran Persia, terutama pada masa dinasti Sasania. Salah satu Raja Kisra yang paling terkenal adalah Kisra Anushirwan, 531 sampai 579 Masehi, atau Khosrow I, yang dikenal karena kebijaksanaannya dan pencapaiannya dalam bidang pemerintahan serta militer. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Raja Kisra, terutama Kisra Anushirwan. Pertama, Rasulullah dan Kisra Anushirwan. Pada suatu malam yang tenang di Madinah, Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diberi perintah untuk menyebarkan Islam tidak hanya di semenanjung Arab, tetapi juga kepada para penguasa negeri-negeri jauh. Di antara mereka adalah Kisra Anushirwan, Raja Persia yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan kekuasaannya yang luas. Dengan penuh keyakinan, Rasulullah menulis surat kepada Kisra, mengundangnya untuk memeluk Islam. Rasulullah memanggil Abdullah bin Hudhafah untuk menyampaikan surat tersebut. Abdullah dengan taat menerima tugas ini dan berangkat menuju Persia dengan penuh kehormatan, membawa surat Rasulullah yang ditulis dalam bahasa yang lembut namun tegas. Dalam surat itu tertulis, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari Muhammad, Rasulullah, kepada Kisra, Raja Persia. Salam sejahtera bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Masuklah ke dalam Islam dan engkau akan selamat. Jika engkau menerima seruan ini, maka engkau akan mendapat pahala ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika engkau menolak, maka dosa rakyatmu akan menjadi tanggunganmu. Di hadapan sang raja,
Abdullah dengan tenang menyerahkan surat Rasulullah. Kisra membaca surat itu dengan ekspresi yang tidak dapat ditebak, sampai akhirnya wajahnya berubah marah. Ia tersinggung bahwa seorang yang ia anggap rendah hati berani menyuruhnya untuk tunduk. Dengan suara lantang, Kisra berkata, "Apakah orang ini benar-benar berpikir ia bisa menyuruhku, seorang raja besar, untuk tunduk pada agamanya?" Abdullah bin Hudhafah tetap tenang dan menjawab, "Raja yang mulia, Rasulullah hanyalah menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau menerima, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun, jika engkau menolak, maka Rasulullah sudah menunaikan tugasnya." Merasa semakin marah, Kisra merobek surat Rasulullah itu dan berkata, "Inikah yang kau bawa dari negerimu? Pergilah dari sini. Aku tak mau mendengar hal semacam ini lagi." Abdullah bin Hudhafah bergegas kembali ke Madinah dan menyampaikan apa yang telah terjadi kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar bahwa Kisra telah merobek surat itu, wajahnya berubah sedih, tetapi kemudian dengan penuh keyakinan beliau bersabda, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merobek kerajaannya, sebagaimana ia telah merobek suratku." Tak lama kemudian, kabar pun sampai ke Madinah bahwa terjadi pergolakan di Persia. Kisra Anushirwan yang besar akhirnya kehilangan kekuasaannya, dan kekaisaran Persia yang dulu tak tergoyahkan mulai melemah. Kata-kata Rasulullah terbukti benar, dan Kisra Anushirwan tercatat dalam sejarah sebagai raja yang tidak mau menerima kebenaran, yang akhirnya membawa kehancuran bagi negerinya sendiri. Dalam kisah ini, terlihat bagaimana keteguhan Rasulullah dalam menyampaikan risalah Islam dan bagaimana kebesaran hati beliau saat menghadapi penolakan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang tidak disertai dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati pada akhirnya akan hancur. Kedua, Yazdegerd III 632 sampai 651 Masehi, dan runtuhnya Kekaisaran Sasania. Di masa yang penuh gejolak, Yazdegerd III, seorang pemuda yang tidak lebih dari 15 tahun, naik takhta Kekaisaran Sasania di Persia. Yazdegerd III adalah raja terakhir dari dinasti Sasania yang telah memerintah Persia dengan kebesaran selama lebih dari 4 abad. Tak lama setelah ia dinobatkan, ancaman dari luar mulai datang menghantui kerajaannya. Pasukan Muslim dari Jazirah Arab yang telah dipersatukan di bawah ajaran Islam mulai mengirimkan undangan kepada Yazdegerd III untuk memeluk Islam dan bergabung bersama mereka. Dengan rasa penasaran, Yazdegerd III memanggil para penasihatnya untuk berkumpul di istana. "Apa yang kalian pikirkan tentang pesan yang datang dari negeri Arab ini?" tanyanya, memandang ke arah mereka dengan penuh kekhawatiran. Salah satu penasihatnya yang paling tua, seorang pria berjanggut panjang bernama Mehran, berbicara dengan hati-hati. "Yang mulia, mereka datang dengan kekuatan iman yang kuat. Kita sudah mendengar bagaimana mereka berhasil menaklukkan kota-kota besar di sekeliling kita. Mereka bukan hanya pasukan, tapi mereka membawa kepercayaan baru yang sangat kuat." Yazdegerd III tampak merenung sejenak sebelum menjawab, "Tapi aku tidak akan menyerahkan Persia kepada bangsa yang tidak kukenal. Kita telah berdiri sebagai kekaisaran besar selama berabad-abad. Aku tidak akan tunduk pada ancaman ini." Mendengar itu, seorang utusan Muslim bernama Mughirah bin Syu'bah diundang untuk bertemu Yazdegerd III. Ia dibawa ke hadapan raja dengan hormat, namun jelas terlihat bahwa Yazdegerd merasa terhina oleh permintaan tersebut. Dengan wajah angkuh, Yazdegerd menatap tajam ke arah Mughirah dan berkata, "Apa yang membawa kalian orang-orang Arab kemari? Apakah kalian pikir bisa mengalahkan Kekaisaran Persia?" Mughirah menjawab dengan tenang, "Raja Yazdegerd, kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membawa pesan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengundangmu untuk memeluk Islam, karena itu akan membawa keselamatan dunia dan akhirat bagi dirimu dan rakyatmu. Tapi jika engkau menolak, maka kami tetap akan meneruskan perjuangan kami." Yazdegerd tertawa sinis dan membalas, "Kau datang dari tanah gurun dengan peradaban yang baru lahir dan berani menantangku. Kami memiliki kekayaan, kekuatan, dan kebijaksanaan yang telah berabad-abad lamanya. Kami tidak butuh ajaran kalian. Pergilah dari sini
dan katakan pada pemimpinmu bahwa Persia tidak akan pernah tunduk." Mughirah pun berpamitan, menyampaikan kata-kata terakhirnya dengan sopan, "Kami datang untuk membawa perdamaian, namun jika engkau menolak, kami akan bertemu di medan perang, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pertempuran pun tak terelakkan. Pasukan Muslim dan Persia bertemu dalam pertempuran besar di Qadisiyah. Meski memiliki kekuatan dan jumlah yang besar, pasukan Persia tidak dapat menahan semangat para pejuang Muslim yang dilandasi keyakinan. Pertempuran berlangsung selama berhari-hari, dan akhirnya Persia mengalami kekalahan telak. Yazdegerd III terpaksa melarikan diri, berkelana dari satu kota ke kota lain, berusaha menyelamatkan diri dan mempertahankan sisa-sisa kekuasaannya. Namun, kejatuhan Persia sudah tidak dapat dicegah. Pada akhirnya, Yazdegerd terbunuh di sebuah kota kecil di timur Iran. Kekaisaran Sasaniyah yang pernah menjadi kebanggaan Persia hancur dan tercatat sebagai salah satu kekaisaran besar yang tumbang dalam sejarah. Kisah Yazdegerd III menjadi pelajaran bahwa kekuasaan besar yang tidak dibarengi dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan akan menghadapi masa akhirnya. Ia adalah raja terakhir yang berusaha mempertahankan kejayaan masa lalu, namun akhirnya harus tunduk pada perubahan zaman yang tak terelakkan. Ketiga, Perang Romawi-Persia. Di tengah padang pasir yang panas terik, angin sejarah membawa berita tentang dua kekuatan besar yang terus-menerus berseteru. Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius dan Kekaisaran Persia di bawah Raja Kisra. Perang yang panjang antara Romawi dan Persia telah berlangsung berpuluh-puluh tahun, saling berebut dominasi di Timur Tengah. Namun, di tengah pertarungan epik ini, di sebuah kota kecil bernama Mekkah, lahir seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan mengubah arah sejarah, Muhammad. Saat Rasulullah mulai menyebarkan Islam, beliau melihat bagaimana dunia di sekitarnya terkoyak oleh konflik antara dua kekaisaran tersebut. Berita tentang perang mereka sampai ke telinga Rasulullah dan para sahabatnya yang membuat mereka merenungkan masa depan dan makna kekuasaan duniawi. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya tentang kedua kekaisaran ini dan tentang bagaimana Islam kelak akan membawa perubahan yang besar. Di istana megahnya di Persia, Kisra menyaksikan perkembangan di Jazirah Arab dengan rasa curiga. Ia mendengar tentang Muhammad, orang yang mengklaim sebagai nabi, dan tentang agama baru yang menyebar dengan cepat di tengah bangsa Arab. Dengan penuh kesombongan, Kisra menganggap dirinya dan kekuasaannya jauh di atas pengaruh Muhammad. Suatu hari, Kisra memanggil penasihatnya dan ia berkata dengan suara angkuh, "Bagaimana mungkin seorang dari padang pasir bisa memengaruhi kita? Persia adalah pusat dunia. Apakah ia bermimpi bisa mengancam kita dengan ajarannya?" Seorang penasihat sambil menunduk hormat menjawab, "Yang mulia, kami mendengar bahwa pasukan Muslim mulai menyebar dan mereka telah mengalahkan beberapa suku di sekitar Jazirah Arab. Meski mereka kecil, ada sesuatu yang berbeda dalam semangat mereka." Kisra hanya mengibaskan tangannya, tidak tertarik untuk mendengar lebih lanjut. "Biarkan mereka datang. Persia tidak akan pernah jatuh di tangan orang-orang itu. Kita punya Bizantium sebagai musuh sejati kita. Kaisar Heraklius adalah lawan yang lebih setara." Di sisi lain, Kaisar Heraklius yang berjuang mati-matian melawan Persia mendengar tentang Muhammad dan perkembangan Islam. Ia juga bingung melihat kekuatan baru ini tumbuh di tengah-tengah kekaisarannya yang sedang lemah akibat perang berkepanjangan. Pada suatu malam, dalam sebuah pertemuan rahasia dengan para penasihatnya, Heraklius berkata, "Kita mungkin sedang menghadapi perubahan yang lebih besar dari yang kita duga. Orang-orang ini memiliki semangat yang luar biasa dan kita tak bisa lagi mengabaikan mereka." Seorang utusan dari Muslim, Dihyah Al-Kalbi, pun pernah dikirimkan kepada Heraklius membawa surat dari Rasulullah yang mengajak untuk memeluk Islam. Heraklius menerima surat itu dengan penuh hormat dan berkata kepada Dihyah, "Aku telah mendengar tentang Muhammad, dan dalam mimpiku aku melihat kedatangan seorang nabi. Aku tahu bahwa kekuasaan ini hanya sementara, dan kelak akan datang kekuatan lain yang lebih besar." Heraklius mempertimbangkan pesan itu dengan hati-hati, namun ia sadar bahwa ia tidak bisa begitu saja berpaling dari tradisi dan keyakinannya. Meski tidak langsung menerima Islam, ia tahu bahwa kekuatan baru ini akan menjadi ancaman besar bagi kekaisarannya. Pertempuran antara Romawi dan Persia akhirnya berakhir dalam kekalahan Persia. Namun, tak lama setelah itu,
Baik Romawi maupun Persia berhadapan dengan tantangan baru yang tidak mereka duga. Kekuatan Islam yang terus berkembang pesat. Dengan kemenangan Islam di bawah pimpinan khalifah dan para sahabat, ajaran yang dibawa Rasulullah mulai menyebar hingga ke wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai oleh kedua kekaisaran besar itu. Dengan kejatuhan Persia dan kelemahan Bizantium, ajaran Islam pun menemukan jalan untuk menggantikan kekuasaan yang telah ada selama berabad-abad. Rasulullah dan para sahabatnya membawa perubahan yang lebih dari sekadar kemenangan militer. Mereka membawa ajaran yang mengubah hati dan pikiran manusia di seluruh dunia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa tak ada kekuasaan duniawi yang abadi. Di balik pertarungan dua kekaisaran besar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merencanakan perubahan besar yang tidak bisa dicegah oleh kekuatan apapun. Keempat, Mazdakisme dan reformasi sosial. Pada abad kelima di Kekaisaran Persia, ketika Raja Kisra Kafat Yeparum memerintah, masyarakat Persia sedang dilanda ketidakadilan sosial yang mencolok. Kekayaan yang berlimpah hanya dinikmati oleh kaum bangsawan dan para pendeta, sementara rakyat jelata hidup dalam kemiskinan yang mencekik. Di tengah situasi yang suram ini, muncul seorang pemimpin agama bernama Mazdak yang mengusung ajaran yang disebut Mazdakisme. Ajaran ini menuntut kesetaraan sosial dan pembagian kekayaan secara merata dengan harapan dapat mengurangi penderitaan rakyat jelata. Mazdak datang ke istana Raja Kisra Kafat dengan keyakinan penuh. Sang raja yang merasa bahwa kerajaannya memerlukan perubahan, mengundang Mazdak untuk berdialog. Di ruangan istana yang megah, mereka duduk berhadapan, siap membicarakan perubahan besar yang mungkin akan mengguncang tatanan Persia. Mazdak dengan tatapan tenang membuka pembicaraan. Yang mulia, rakyat Anda menderita. Mereka kelaparan sementara para bangsawan hidup dalam kemewahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini dengan segala isinya untuk semua manusia, bukan hanya untuk segelintir orang. Raja Kisra Kafat memandang Mazdak dengan mata tajam, tapi tidak menunjukkan kemarahan. Lanjutkan, katanya, menantikan penjelasan lebih lanjut. Keadilan tidak akan tercipta selama harta dan wanita hanya dikuasai oleh kaum bangsawan. Kita harus membagi kekayaan secara merata. Jika tidak, rakyat akan terus menderita dan pemberontakan akan terus terjadi. Dengan ajaran saya, semua orang akan saling berbagi dan tidak ada lagi kesenjangan di antara mereka. Persaudaraan dan kedamaian akan tercipta di antara mereka. Kafat mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku mengerti maksudmu, Mazdak. Namun, bukankah ajaranmu ini berisiko mengguncang fondasi masyarakat kita? Bagaimana dengan para bangsawan yang akan merasa kehilangan kekuasaannya? Mazdak tersenyum dan menjawab, Yang mulia, perubahan selalu menimbulkan ketakutan. Namun, bukankah tugas seorang raja adalah mengupayakan kesejahteraan semua rakyatnya, bukan hanya mereka yang berada di puncak? Ini bukan hanya tentang membagi kekayaan, tapi tentang memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk hidup dengan layak. Dan dengan kekuasaan Anda, reformasi ini akan dapat terlaksana. Kafat terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Mazdak. Ia menyadari bahwa rakyatnya memang telah lama tertekan oleh ketidakadilan yang sama. Dengan berani, ia memutuskan untuk mendukung ajaran Mazdak dan melaksanakan reformasi sosial besar-besaran. Di bawah pengaruh Mazdak, Kafat mulai mengurangi hak istimewa kaum bangsawan dan memperluas hak-hak rakyat jelata. Kekayaan didistribusikan dan para bangsawan diperintahkan untuk membagi harta mereka. Namun, perubahan ini tidak berlangsung tanpa perlawanan. Banyak bangsawan dan pendeta yang merasa terancam dan kehilangan pengaruhnya. Mereka menyusun rencana untuk menentang ajaran Mazdak yang mereka anggap sebagai ancaman bagi tatanan sosial yang telah lama terjaga. Suatu hari, seorang bangsawan terkemuka menghadap Raja Kisra Kafat. Ia berbicara dengan nada penuh kecemasan, Yang mulia, ajaran Mazdak ini membuat banyak dari kami merasa kehilangan hak kami. Kami telah mendukung Anda selama ini dan kami tidak ingin melihat kekaisaran ini jatuh karena perpecahan yang timbul akibat ajaran ini. Kafat menjawab dengan tegas, Aku telah memutuskan untuk memberikan kesempatan pada rakyatku. Mereka telah terlalu lama hidup dalam kemiskinan. Jika perubahan ini membawa kesejahteraan, maka itulah yang akan kita lakukan. Namun, aku juga mendengarkan kekhawatiran kalian dan aku akan mempertimbangkannya.
Meski banyak pertentangan, reformasi ini tetap berlanjut di bawah pengaruh Mazdak. Namun, setelah beberapa waktu, perlawanan terhadap Mazdak semakin kuat, terutama setelah Kafat digantikan oleh putranya, Khosrow I. Sang putra memandang Mazdakisme sebagai ancaman, dan akhirnya Mazdak serta para pengikutnya dihukum mati dalam usaha memulihkan kekuasaan kaum bangsawan. Begitulah akhir dari gerakan Mazdakisme. Meski gagal bertahan, ajaran Mazdak meninggalkan jejak penting dalam sejarah Persia. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan perjuangan untuk kesetaraan sosial. Raja Kisra Kafat I dikenang sebagai pemimpin yang berani mencoba perubahan besar, meskipun pada akhirnya ia harus menerima batasan kekuasaan dan pengaruh tradisi kelima, Hunain bin Ishaq dan pengaruh ilmiah. Di tengah gemerlapnya kota Baghdad, pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, lahirlah seorang pemuda bernama Hunain bin Ishaq. Hunain dibesarkan dalam lingkungan yang kaya akan pengetahuan, dan sejak kecil ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membawanya menjadi salah satu penerjemah dan sarjana paling berpengaruh pada zamannya, ketika dunia Islam sedang giat-giatnya mengumpulkan dan mengembangkan ilmu dari berbagai budaya. Hunain memainkan peran penting dalam membawa khazanah pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab. Hunain awalnya belajar kedokteran di bawah bimbingan para tabib terkemuka di Baghdad. Namun, kecintaannya pada filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani membawanya dalam perjalanan ke Alexandria dan Athena, di mana ia mempelajari teks-teks medis dan filsafat yang legendaris, terutama karya-karya Galen dan Hippocrates. Ketika kembali ke Baghdad, Hunain mulai menerjemahkan karya-karya tersebut ke dalam bahasa Arab, membantu dunia Islam memahami warisan ilmiah dari Barat. Suatu hari, di perpustakaan besar Baitul Hikmah, House of Wisdom, Hunain bertemu dengan Khalifah Al-Ma'mun yang sangat terpesona oleh kecerdasan dan dedikasinya. Khalifah Al-Ma'mun, yang juga seorang pencinta ilmu, mengundang Hunain untuk berbincang. "Hai Hunain," ujar Khalifah sambil tersenyum. "Aku mendengar bahwa engkau telah menerjemahkan banyak buku penting. Apa yang membuatmu tertarik dengan ilmu-ilmu ini?" Hunain menundukkan kepalanya dengan hormat. "Yang mulia, ilmu adalah cahaya bagi jiwa. Aku percaya bahwa hikmah dapat ditemukan di mana saja, dan melalui karya-karya para filsuf Yunani ini, kita bisa mempelajari cara memahami dunia dan diri kita sendiri." Al-Ma'mun mengangguk penuh perhatian. "Katakan padaku Hunain, apa yang engkau pelajari dari karya-karya itu yang menurutmu paling penting?" "Banyak sekali yang mulia," jawab Hunain. "Galen mengajarkan kita tentang keseimbangan tubuh dan pentingnya kesehatan, sementara Hippocrates mengajarkan etika dalam praktik kedokteran. Tapi di atas segalanya, aku belajar bahwa ilmu pengetahuan tidak memiliki batas. Ia melampaui bahasa, budaya, bahkan agama. Dan kita semua adalah murid dari kebenaran itu." Terkesan dengan kebijaksanaan Hunain, Khalifah Al-Ma'mun memutuskan untuk memberinya tanggung jawab besar di Baitul Hikmah sebagai pemimpin penerjemahan teks-teks klasik. Dengan dedikasi yang tinggi, Hunain menerjemahkan berbagai karya medis, filsafat, matematika, dan astronomi. Ia tidak hanya menerjemahkan kata demi kata, tetapi juga memberikan penjelasan tambahan yang memperkaya pemahaman pembacanya. Namun, Hunain menghadapi tantangan besar dalam menerjemahkan teks-teks yang memiliki konsep yang sulit dipahami oleh budaya Arab pada saat itu. Suatu hari, salah satu muridnya bertanya, "Wahai guru, mengapa kita harus mempelajari ilmu dari orang-orang Yunani? Bukankah kita memiliki kebijaksanaan kita sendiri?" Hunain tersenyum dan menepuk bahu muridnya. "Anakku, ilmu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Jika kita hanya mengambil dari satu sumber, kita akan menjadi seperti burung yang hanya bisa terbang dengan satu sayap. Namun, jika kita belajar dari berbagai sumber, kita akan terbang tinggi dan melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas." Dengan pengaruhnya, Hunain bin Ishaq berhasil membawa kekayaan pengetahuan Yunani ke dunia Islam. Karya-karya yang diterjemahkannya menjadi bahan dasar bagi banyak ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Razi, yang kemudian mengembangkan ilmu tersebut dan menulis karya-karya mereka sendiri yang menggabungkan pengetahuan Yunani dengan pemikiran Islam. Ketika Hunain menginjak usia senja, ia menyaksikan bagaimana ilmu yang diterjemahkannya
telah menyebar jauh ke seluruh kekhalifahan. Ia menyadari bahwa kontribusinya akan terus hidup, bukan hanya dalam bentuk buku, tetapi juga dalam pemikiran generasi-generasi mendatang. Dengan rendah hati, Hunain berkata kepada salah seorang muridnya, "Jika kita meninggalkan sesuatu di dunia ini, biarlah itu berupa pengetahuan, karena pengetahuan akan terus memberikan cahaya meski kita sudah tiada." Hunain bin Ishaq meninggalkan dunia sebagai sosok yang telah menjembatani dua peradaban besar dan membantu membangun fondasi ilmu pengetahuan yang akan terus bertumbuh. Namanya dikenang sebagai salah satu sarjana terbesar dalam sejarah yang menunjukkan bahwa ilmu dan kebijaksanaan adalah warisan untuk seluruh umat manusia. Kisah tentang Raja Kisra, terutama Kisra Anushirwan, mencerminkan kompleksitas kekuasaan Persia kuno. Dalam berbagai peristiwa ini, terlihat bagaimana tokoh ini memainkan peran penting dalam sejarah politik, militer, dan intelektual pada zamannya.